Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan salah satu dinamika politik paling rumit dan jujur aja, paling mematikan dalam sejarah fiksi. Kita akan fokus pada pemicu dari segalanya, yaitu momen The Heirs of the Dragon. Di balik semua kemegahan naga dan pedang yang sering kita lihat, kita bakal ngurai gimana ambisi, tradisi kuno, dan rasa takut tuh bisa berkumpul jadi satu, menciptakan krisis suksesi yang benar-benar ngancam kelangsungan dinasti yang lagi ada di puncak kejayaannya. Yuk, kita mulai. Kalian tahu nggak, semuanya tuh sebenarnya bermula dari satu keputusan krusial di masa lalu. Putri Rhaenys Targaryen selamanya dikenal dengan julukan The Queen Who Never Was, atau Ratu yang tidak pernah ada. Kenapa bisa gitu? Jadi, pada tahun 101 setelah penaklukan, Raja tua Jaehaerys ngadain sebuah dewan besar buat nyegah perang saudara. Waktu itu, para penguasa dari seluruh penjuru Westeros dihadapkan pada dua pilihan. Rhaenys yang punya klaim terkuat sebagai cucu tertua, atau sepupunya yang lebih muda, Viserys. Dan tebak, mereka milih Viserys, murni cuma karena dia seorang laki-laki. Keputusan patriarki ini nih yang sebenarnya nanam benih krisis yang kita lihat sekarang. Keputusan itu bikin presiden berbahaya, sebuah aturan tak tertulis bahwa perempuan itu nggak bisa mewarisi tahta. Dan aturan ini nantinya bakal diuji sampai ke batas maksimal. Oke, mari kita bahas ini secara mendalam. Peta jalan kita hari ini akan mencakup 5 poin utama. Latar belakang suksesi Targaryen dilanjutkan dengan konflik panas antara Pangeran Daemon dan Otto Hightower. Kita juga akan bahas tragedi Ratu Aemma, manuver politik dan pengkhianatan yang ngikutin setelahnya. Dan terakhir, kita tutup dengan rahasia terbesar raja, ramalan es dan api. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang suksesi Targaryen sebagai awal mula krisis ini. Nah, untuk memahami seberapa tegangnya situasi ini, kita harus mundur sedikit ke 90 tahun setelah penaklukan Aegon. Waktu itu, dinasti Targaryen lagi benar-benar di puncak kekuatan absolutnya. Apalagi mereka diperkuat sama 10 naga dewasa. Nggak ada yang berani macam-macam. Terus, datanglah momen Dewan Besar tahun 101 yang barusan kita bahas, yang naikin Viserys, sosok yang baik hati tapi jujur aja, agak lemah secara politis, ke atas takhta. Sekarang, 19 tahun kemudian, kedamaian yang udah dibangun susah payah itu ada di ujung tanduk. Kenapa? Karena Raja Viserys ini benar-benar terobsesi buat ngamanin garis keturunannya pakai pewaris laki-laki. Dia yakin banget istri tercintanya, Ratu Aemma, lagi ngandung putra mahkota. Obsesi ini tuh bukan sekedar ego semata loh, tapi lebih ke keputusasaan supaya tahtanya nggak jatuh ke tangan adiknya yang super impulsif. Ini jadi pengingat buat kita, kalau kedamaian yang kelihatannya sekuat apapun bisa hancur berkeping-keping cuma gara-gara ketidakpastian soal siapa yang bakal pegang kendali selanjutnya. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, konflik antara Daemon dan Otto, sebuah persaingan kekuasaan yang sangat intens. Ibaratnya nih, di satu sisi ring kita punya Pangeran Daemon Targaryen. Orangnya agresif, haus kekuasaan, dan dia ini komandan penjaga kota yang dikenal sebagai Gold Cloaks yang cara kerjanya brutal banget. Daemon ini bener-bener kayak api yang gak terkendali. Terus di sisi ring yang lain, ada Sir Otto Hightower, sang tangan kanan raja. Kebalikan dari Daemon, Otto ini tenang, penuh perhitungan, diam-diam manipulatif, dan dia ngerasa dirinya sebagai pelindung stabilitas kerajaan. Otto ngelihat Daemon sebagai ancaman terbesar buat Westeros, sementara Daemon nganggap Otto tuh cuma lintah yang terus-terusan memanipulasi kakaknya. Jadi ini bukan sekedar perselisihan biasa ya, ini beneran perang dingin buat memperebutkan kendali atas Raja Viserys. Kebencian di antara mereka berdua ini akhirnya meledak ke permukaan lewat serangkaian konflik gede. Pertama, ada pembersihan berdarah. Daemon mimpin eksekusi massal di jalanan King's Landing tanpa proses pengadilan sama sekali. Kedua, arogansi di depan publik. Daemon dengan sengaja mancing emosi faksi Otto di turnamen kesatria, walau akhirnya dia malah dikalahkan sama kesatria muda, Sir Criston Cole. Dan ketiga, ini yang paling licik, perang intelijen. Otto ngerespons dengan nyebarin mata-mata buat ngawasin semua aktivitas Daemon di rumah bordil dan langsung laporin itu ke raja. Permusuhan mereka udah nggak cuma di jalanan kota-kota lagi, tapi udah masuk lurus ke dalam ruang tahta. Mari kita perlambat sedikit ritmenya dan masuk ke bagian ketiga, tragedi Ratu Aemma, pengorbanan luar biasa demi sebuah tahta. Ini adalah momen yang paling bikin patah hati. Di saat turnamen lagi meriah-meriahnya di luar sana, Ratu Aemma justru ngalamin komplikasi persalinan sungsang yang sangat parah di dalam kamarnya. Grandmaster Melos kemudian ngasih Raja Viserys pilihan yang sangat mustahil. Biarin ibu dan bayinya meninggal, atau lakuin operasi sesar darurat buat nyelamatin si bayi tanpa anestesi modern, ingat ya, yang artinya udah pasti bakal ngebunuh Ratu Aemma. Karena Viserys terlalu buta sama obsesinya buat punya putra mahkota, dia ngambil keputusan yang sangat dingin itu. Aemma meninggal dalam kondisi yang sangat tragis. Dan kalian tahu apa ironi yang paling kejam dari ini semua? Bayi laki-laki itu, Balon, cuma bisa bertahan hidup beberapa jam sebelum akhirnya ikut meninggal. Viserys kehilangan istri dan putranya di hari yang sama.
Pada saat pemakaman adat mereka, Putri Rhaenyra yang lagi hancur hatinya harus nyuruh naganya Syrax buat ngebakar jenazah keluarganya dengan satu kata yang suaranya bergetar banget, Dracarys. Coba deh kalian bayangin, seberat apa beban psikologis dari keputusan brutal yang diambil cuma demi sebuah institusi politik. Dari duka yang mendalam itu, kita melangkah ke bagian keempat, manuver politik dan pengkhianatan. Intrik yang terjadi tepat setelah duka. Di saat kakaknya lagi benar-benar hancur, tenggelam dalam duka yang gak terbayangkan, tebak apa yang dilakuin Daemon? Dia malah asik berpesta di rumah bordil bareng kekasihnya Mysaria dan anak buah Gold Cloaks-nya. Di sana, dia ngangkat gelas dan terang-terangan ngejek mendiang keponakannya sendiri dengan sebutan The Heir for a Day atau pewaris satu hari. Ini benar-benar sebuah pengkhianatan yang luar biasa dingin dan sama sekali nggak punya hati. Dan udah bisa ditebak kan, Sir Otto Hightower jelas nggak bakal ngelewatin kesempatan emas ini. Otto cepet banget dapat info soal ucapan itu dan langsung ngelaporinnya ke Viserys. Hasilnya instan. Viserys yang ngerasa sangat dikhianati dan murka, manggil Daemon ke depan Iron Throne dan langsung ngusir dia dari ibu kota nyuruh adiknya itu balik ke Runestone. Otto dengan sangat cerdik pakai kata-katanya Daemon sendiri buat nyingkiring saingan utamanya. Nah, poin krusial yang harus kita perhatikan adalah apa yang Otto lakuin setelahnya. Begitu Daemon disingkirkan, otomatis ada kekosongan kekuasaan yang besar banget di dekat raja. Otto nggak buang-buang waktu. Diam-diam, dia nyuruh putrinya sendiri, Alicent, yang notabene adalah sahabat karib Rhaenyra, buat datang ke kamar Raja Viserys malam-malam. Bahkan, Otto nyuruh Alicent pakai gaun mendiang ibunya cuma buat narik simpati sang raja. Ini tuh bener-bener manipulasi tingkat dewa, nanam pengaruhnya langsung ke jantung takhta, tepat di saat raja lagi ada di titik paling rentan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, ramalan es dan api. Rahasia paling besar yang disimpan para raja. Karena terus didesak sama Dewan, dan udah kelewat kecewa sama tingkah laku Daemon, Viserys akhirnya ngambil keputusan yang benar-benar ngubah sejarah. Di depan para lord dari seluruh penjuru Westeros, termasuk tokoh-tokoh besar kayak Rickon Stark dan Corlys Velaryon yang ikut bersumpah setia, Viserys secara resmi nobatkan Putri Rhaenyra sebagai pewaris tahta yang sah. Ini adalah momen keputusasaan di mana dia ngebrak tradisi patriarki yang udah berjalan ratusan tahun. Dia rela ngancurin presiden yang dulu ngebawa dia sendiri ke atas tahta, semata-mata demi ngelindungin kerajaan dari ambisi adiknya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum momen penobatan yang megah itu, Viserys manggil Rhaenyra secara berdua aja buat ngewarisin sesuatu yang bobotnya jauh lebih berat daripada mahkota itu sendiri. Dia nyeritain soal A Song of Ice and Fire. Ini bukan sekedar mitos atau dongeng kuno ya. Ini adalah mimpi rahasia Aegon sang penakluk. Rahasia mutlak yang aturannya cuma boleh diturunin dari seorang raja ke pewaris utamanya. Ini teman-teman adalah beban tersembunyi yang sebenarnya dari menduduki Iron Throne. Syarat dari ramalan itu tuh spesifik banget. Aegon ngeramal kalau suatu saat nanti bakal ada ancaman mengerikan yang datang dari kegelapan di wilayah utara, yang sekarang kita kenal sebagai ancaman White Walkers. Ramalan itu dengan jelas nyebutin kalau dunia cuma bisa selamat asalkan ada seorang Targaryen yang duduk di Iron Throne buat nyatuin seluruh kerajaan buat ngelawan ancaman tersebut. Tiba-tiba masuk akal kan kenapa keluarga ini protektif banget sama tahta mereka? Buat mereka, ini bukan cuma sekedar soal gila kekuasaan, tapi di benak mereka, ini beneran soal kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Dan sampailah kita pada satu pertanyaan besar yang jadi penutup pembahasan hari ini. Rhaenyra sekarang bukan lagi sekedar remaja bebas yang bisa main-main terbang sama naganya. Dia mewarisi sebuah dunia yang masih nolak keras dipimpin perempuan. Dikelilingi sama politisi manipulatif kayak Otto, paman pendendam kayak Daemon, dan yang paling berat, dia sekarang harus mikul rahasia tentang kiamat yang akan datang. Pertanyaannya, mampukah dia menanggung semua beban politik yang kejam ini, ditambah dengan rahasia yang benar-benar bisa menghancurkan mental? Dari sejarah yang baru aja kita bedah, kita bisa lihat betapa rapuhnya kedamaian mereka. Dan sejujurnya, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis kali ini, coba kalian pikirin baik-baik pertanyaan tadi, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.